Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rizandi. Yes, setelah merilis helm NHK N1 Series pada tahun 2023, bulan Desember, akhirnya tim dari NHK Sport Racing Development merilis lagi helm baru di pertengahan tahun 2025 ini. Ini dia NHK N2 Series. Di video kali ini gue bakal ngebahas detail soal helm ini. Jadi buat yang penasaran bisa tonton video ini sampai akhir. Dan jika berkenan boleh banget buat teman-teman semua untuk like, subscribe video dari Acun Hobi ini. Dan juga gue berterima kasih buat support dari teman-teman semua buat channel Acun Hobi ini. Sekarang kita langsung bahas saja soal detail ini. Soal detail helm ini dia NHK N2 Series. Pertama kita bakal mulai dari desainnya dulu. Kalau misalnya ngomongin desain ini pasti selalu terjadi perdebatan. Selalu seru karena emang kita itu punya selera berbeda-beda, jadi pasti menarik ngebahas soal desainnya. Dan helm ini bakal cocok buat teman-teman yang punya selera atau suka dengan helm dengan karakter yang agresif, yang pure sporty, yang racing look, open face. Ini bakal cocok buat teman-teman semua. Dan terlepas dari hal itu, gue bakal ngasih tau juga ada beberapa fitur yang disematkan dengan desain yang agresif ini. Jadi NHK ini punya fitur tersendiri untuk desain dari si helm NHK N2 Series ini. Pertama kita lihat dulu soal lekukan yang ada di helmnya. Kalau misalnya kita ngeliat dari bagian depan, atas hingga ke belakang, ini terlihat jelas ada lekukan yang membagi helm ini menjadi 5 bagian. Nah dengan 5 bagian ini terciptalah sebuah fitur bernama Vortex Generator dan juga 3D Circular Mode. Nah di situ dia memecah menjadi 5 bagian, anginnya itu dipecah jadi 5 bagian, dan akhirnya ditekan oleh spoiler di bagian belakang yang akhirnya menghasilkan sebuah drag reduce stabilizer. Jadi untuk desainnya sendiri dia punya teknologi tersebut, yaitu klaim dari NHK. Dia bakal ngebantu helm ini lebih stabil di kecepatan tinggi walaupun ini hanya sebuah open face. Dengan fitur tersebut mungkin setiap rider bakal punya impresi yang berbeda, dan mungkin ada beberapa orang yang emang membutuhkan fitur tersebut terutama untuk di kecepatan tinggi. Dan yang tidak menutup kemungkinan itu mungkin bakal menjadikan sebuah pengalaman unik tersendiri untuk para rider yang suka dengan gaya riding yang sesuai dengan helm ini. Tapi mungkin kalau misalnya kalian suka yang lebih simpel-simpel aja, itu mungkin lain cerita lagi lah ya. Dan di area belakang, selain lekukan-lekukan di bagian atasnya, di area belakang di sini terdapat bentuk yang menurut gue ini tegas. Akhirnya ngebentuk sebuah line yang sangat dinamis. Jadi si volume helmnya tuh terasa dinamis untuk di area belakang di bawah spoiler ini sih. Karena lekukannya yang emang tegas banget, tajam banget sampai ke area belakang di sini. Dan di bagian depan untuk visornya, visornya menggunakan fitur RSD Lens Revolution High Definition Lens. Ini ciptaan dari NHK dan ini bisa ngeklaim menghalau sinar matahari secara maksimal. Jadi jatuhnya dia kayak smoke visor, dan emang selain bisa menghalau matahari, visibilitasnya pun buat gue ini cukup jelas, sangat jelas sih dengan fitur RHD Lens di sini. Dan ya cukup oke, smoke-nya enak, light smoke. Gue suka dengan warna light smoke dari si RSD Lens di sini. Dan itu untuk si fiturnya. Dan untuk shape-nya, untuk yang versi Max, ini yang versi Max ya, karena helm ini terbagi menjadi 2 bagian, ada yang Max version, ada juga yang Elite version. Ini yang Max yang gua pakai di sini. Ini untuk visornya dia lebih dinamis, jadi ada lekukan di bagian bawah. Yang klaimnya juga ini bisa membelah angin dan juga menambah downforce dari si helm ini. Jadi intinya buat gue secara kasat mata ini membuat helm ini dengan sisi visor tuh jadi lebih dinamis, dia lebih jadi nggak flat aja. Sedangkan untuk yang versi Elite dia itu lebih simple banget, sama persis atau mirip banget dengan yang versi N1 sebelumnya, tapi sama-sama sudah menggunakan RHD Lens, RSD Lens Revolution High Definition Lens. Sama-sama aja, cuman beda bentuknya aja gitu. Dan info tambahannya di helm ini belum ada visor lock, belum ada push pin, dan juga belum ada stopper untuk di area visornya. Itu aja untuk tambahannya. Lalu sekarang kita ngebahas ventilasinya. Ini merupakan fitur utama lainnya yang emang menurut gue sangat optimal untuk ventilasi di helm N2 Max ini. Sama juga dengan yang N2 Elite sih untuk ventilasinya. Jadi dia punya fitur Air Turbo Ventilation, Air Turbo System, yang emang impresinya buat gue sirkulasi udara di helm ini tuh terasa optimal banget. Gue pakainya belum lama. Untuk helm ini baru pakai 1 kali jalan mungkin sekitar 20 kiloan.
karena itu impresi awal. Cuma nanti gue bakal pakai di road review yang dipakainya udah sampai seminggu lebih lah ya. Nanti ada video yang menyusul untuk road reviewnya. Tapi untuk impresi gue pakai pertama waktu di on the spot waktu launchingnya, dan akhirnya waktu setelah sampai di kota gue pakai lagi selama 1 hari, gue cukup, benar nggak cukup sih, tapi emang impresif dengan si sirkulasi udara dari si helm ini. Jadi di sini dia punya air turbo system yang mengalir dari depan ke belakang, dari intake sampai ke area spoilernya. Dan untuk scoopnya kenapa bisa optimal menurut gue, karena scoopnya yang menangkap udaranya di bagian intake-nya tuh dia nggak cukup tinggi, jadi dia nggak tinggi, dia rata dengan bodinya untuk si intake-nya. Tapi lebar si intake-nya tuh cukup maksimal, jadi bisa nangkap udara secara maksimal juga gitu. Dan fitur barunya lagi, di sini sudah menggunakan rotary gear untuk mekanisme si intake ventilation. Jadi dia ini diputar, bukan di slide atau diklik. Dan ini punya 3 step untuk si sistem dari mekanisme intake ventilation di sini gitu. Jadi tinggal di slide aja, tinggal di roll aja 1, 2, 3. Ini versi menutup, dan oke-nya lagi ada tulisan emboss air turbo di ventilasinya waktu menutup. Jadi detailnya cukup oke untuk di area intake-nya. Dan gue juga suka dengan finishing dari si intake-nya. Balutan ada warna glossy-nya di tengahnya, ditambahin kesan matte di sini gitu. Jadi oke sih untuk si bentuknya ataupun dari si finishing intake ventilation-nya. Dan di area belakang di sini, di bawah spoiler atau di balik spoilernya ini ada outlet ventilation buat ngelepas si hawa panasnya. Lalu untuk shell materialnya, helm ini menggunakan Smart Air Vents Thermopolymer Shell SATP, sebutan teknologi dari NHK untuk termoplastiknya. Dan helm ini sudah tersertifikasi SNI. Dan untuk si chin strapnya, khusus yang versi Max, bukan yang Elite, yang Max ini sudah menggunakan Steel Micrometric Retention System buckle di sini untuk lock systemnya, ya retention tapi sudah berbahan steel dan sudah tersertifikasi ECE 2206. Itu good point untuk lock systemnya di sini. Sedangkan untuk yang Elite dia masih pakai yang versi Micrometric juga, cuman bahannya bukan steel dan belum tersertifikasi ECE 2206. Di situ sih. Dan yang impresif lagi, helm ini bobotnya hanya 1250 gram aja untuk yang versi Max, sedangkan untuk yang versi Elite itu di 1200 gram. Untuk meyakinkan, gue coba timbang dulu si helmnya untuk versi Max ini. Oke, jadi untuk yang versi Max ini di size yang S, gue pakai size S karena S itu punya padding lebih tebal dan IPS-nya pun dia lebih tebal juga. Dia punya bobot 1350 untuk size S. Mungkin untuk size M-nya dia pasti lebih ringan untuk si bobotnya karena paddingnya berkurang, IPS-nya pun berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena helm ini punya 2 inner cell size khusus yang versi Max. Sedangkan yang Elite dia hanya ada 1 inner cell size atau 1 IPS size. Jadi gue ulangi lagi, ini punya 2 inner cell size yang Max. Yang Elite punya 1 inner cell size. Itu kelebihan dari yang versi Max. Dan untuk ukurannya, untuk versi Max ini dia mulai dari size XS sampai ke XL. Jadi banyak banget mulai dari double XS malahan, bukan XS, double XS sampai ke XL. Kenapa ada double XS dan juga SS? Kayaknya gue pikir untuk market di luar Indonesia kayak di Thailand, karena emang banyak cewek yang pakai. Jadi kemungkinan ada size yang lebih kecil dari S untuk dipakai cewek-cewek di luar Indonesia kayak di Thailand, Vietnam, Filipina. Mungkin itu concern kenapa ada size yang lebih kecil daripada S, dan itu kayaknya bakal sulit didapatkan kalau di Indonesia sih ya. Kalau di Thailand mungkin banyak, di Indonesia kayaknya bisanya mungkin di size M, L, XL pasti banyak, cuman S ke bawah tuh agak susah, termasuk orang yang susah cari ukuran helm size S karena kepala gue itu 56 cm. Nah, sekarang kita bakal ngebahas soal interiornya di sini. Untuk interiornya, paddingnya di sini berwarna gelap. Kalau misalnya kalian lihat ini berwarna gelap, ada stitching atau jahitan warna merah dan putih ciri khas dari NHK. Untuk materialnya dia gabungan ada kulit sintetis di bagian bawahnya di sini, minimalis. Untuk pemanisnya ada mesh juga, dan bahan utamanya di sini menggunakan ultra soft microfiber liner. Jadi ini kayak microfiber yang teksturnya tuh bergaris-garis kayak gitu. Sebenarnya jadinya kayak lebih cepat menyerap keringat sih buat gue dengan bahan material seperti ini. Biasanya seperti itu gitu.
Lock sistemnya, chin strapnya rapih juga, ada padding juga di area chin strapnya, dan ada cantolan ring juga di sini di bagian chin strapnya. Ini membantu banget kalau buat gue. Dan ya, secara kasat mata pun belum dibuka paddingnya, lubang ventilasinya emang udah kelihatan sih, gokil sih. Jadi ya, oke, ini untuk materialnya rapi untuk si inner linernya di sini. Sekarang kita bakal coba bongkar si padding-paddingnya. Terus sudah terlepas, jadi terbagi menjadi 3 bagian padding, ada 2 buah cheek pad dan 1 buah front pad. Dan concern lainnya, gue selalu suka dengan NHK yang menggunakan satuan cm untuk si padding. Jadi kita tahu ketebalan cheek padnya berapa. Ini ketebalan cheek padnya 3 cm untuk helm ukuran S. Kalau misalnya ukuran M pasti dia lebih tipis lagi. Dan untuk front padnya di sini dia menggunakan ketebalan 14 mm. Jadi jelas gitu ada satuannya tebalnya berapa, itu yang gue suka. Dan untuk IPS-nya di sini berwarna gelap. Konstruksinya rapi untuk IPS-nya. Ini rapi dan lubangnya ada banyak. Yang terbuka nih ada 5 buah lubang di area tengahnya, 3 untuk intake, 2 untuk outlet. Jadi cukup banyak. Ini masih menutup 2. Ini nggak menutup atau emang ditutup di sini. Ada yang menutupnya. Dan fitur lainnya helm ini sudah ada slot speaker intercom baik untuk yang versi Max ataupun yang versi Elite. Jadi ini udah oke. Ada slot speaker intercomnya gitu. Ntar juga gue bakal pakai waktu lagi road review menggunakan intercom di helm ini gitu. Jadi oke sih untuk IPS-nya oke. Kanal-kanal udaranya pun atau jalur udaranya pun terlihat jelas. Ya, jadi inilah bentukan IPS-nya dan ventilasinya yang membuat helm ini menjadi optimal untuk sirkulasi udaranya. Gue juga masih bingung sih kenapa bisa semasif itu. Gue pikir itu semua perpaduannya antara dari IPS sampai ke bentuk intake ventilationnya dan scoopnya itu yang utama, bisa menangkap dari si udaranya, bisa nyedot masuk ke dalam si helmnya gitu. Itu good point sih. Dan sekarang gue bakal pakai lagi bakal pasang lagi padding-paddingnya buat masuk ke segmen fitment. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gue bakal pakai si helmnya. Dan untuk informasi, lingkar kepala gue tuh 56 cm dan gue menggunakan helm size S di sini untuk yang versi N2 Max. Jadi itu perlu diingat, 56 cm menggunakan size S buat gue di sini gitu. Oke, kita pakai. Bismillah. Oke. Jadi gue bakal menjelaskan impresi pemakaian helm ini di dalam ruangan. Untuk di jalanan ntar bakal ada video yang terpisah, road review dari si helm ini. Dan impresi pertamanya, helm ini ringan dan untuk cheek padnya nguncinya pas, nggak terlalu fit banget. Ya pas untuk beberapa orang gitu ya, maksudnya tergantung seleranya seperti apa. Ada yang suka tight banget, yang ngetat banget, yang neken gitu ya, sampai kita sedikit agak manyun gitu, sampai kejepit si pipinya. Ada juga yang suka firm seperti ini, yang pas aja tapi menyentuh gitu, kuncinya enak. Bagian area bawah pun di sini kekunci. Buat gue rasanya kekunci. Dan untuk crown pad tuh buat gue helm NHK N2 ini sama dengan versi N1, mirip, agak terlalu sedikit banget ada tenggelam di area tengahnya gitu buat kepala gue ya. Tapi untuk kuncinya kiri kanannya ini pas, kiri kanan belakang pas, terutama yang bagian belakang ini gue ngerasa kekunci sih untuk bagian belakangnya. Cuma bagian tengahnya aja biasanya gue ganjel dikit pakai padding tambahan untuk helm-helm yang punya karakter seperti itu buat gue pribadi, karena gue suka nge-refitment lagi untuk si helmnya sesuai dengan bentuk kepala gue, karena bentuk kepala orang itu kan beda-beda, sedangkan untuk kepala gue enaknya seperti itu. Dan shape-nya ini lebih ke medium oval, rounded gitu ya, lebih ke rounded dan medium oval, nggak ampel oval ataupun long oval. Jadi ini masih aman buat karakter kepala orang-orang di Asia gitu. Jadi pas banget di sini nih, ada kerasa nggak neken, cuman lebih tenggelam gitu. Kalau misalnya di bagian tengahnya, cuman masih oke sih gitu. Kalau misalnya, jadi gue butuhnya cuma dikit banget segini nih jadinya. Kalau misalnya ada ganjelan gitu. Nah ini agak turun lagi karena emang ada kosong dikit buat kepala gue. Cuman overall ini helm aman banget buat dipakai commuting sehari-hari, harusnya aman.
karena helmnya ringan, firm, fitmentnya juga nggak sesak buat gue. Ini pas, kuncian kiri kanannya pas, crown padnya aman, kiri kanannya pas, sampai ke belakang lu pas. Untuk area leher di sini, ini tertutup, buat gue masih aman untuk area kepala belakang. Ini masih enak juga, dan ya kurang lebih seperti itu untuk si fitmentnya sih, untuk fitment dari si helm NHK N2 ini untuk cheek pad ataupun crown padnya. Itu yang bisa gue kasih tahu, mungkin ntar lebih advance lagi di review setelah gue pakai lebih dari seminggu si helmnya. Dan untuk visornya ini terlihatnya gue pikir bakal panjang banget kayak yang S1 GP Pro, ternyata enggak, ini pas untuk area dagu gue, ini panjangnya pas, cuman jaraknya emang lumayan, dia 4 jari untuk jarak paling bawahnya gitu, cuman tidak mengganggu visibilitasnya masih oke dengan RSD lens di sini. Light smoke-nya enak buat gue, dan waktu ditutup emang di ruangan seperti ini dia menambah kekedapan sih untuk di sini. Ini enak sih buat jadi genggaman juga untuk si wingnya di sini, ini bisa digenggaman buat naik turunin si visornya. Dan untuk mekanismenya di sini untuk rekatnya ini masih mirip dengan yang N1 series. Ya ada levelingnya juga, 1, 2, 3, 4, ya 5. Oke, jadi ada leveling, ada geriginya, ada gear-gearnya di sini untuk si rekat sistemnya gitu. Dan ini ringan sih, nggak terlalu berisik, smooth juga, tapi ada kunciannya pas di setiap levelingnya gitu. Jadi ini ringan untuk naik turuninnya, ini aman lah gitu, masih pada mirip versi N1 sebelumnya untuk si rekatnya. Oke, dan untuk glasses fitnya kita coba di sini untuk versi Max, karena helm Max ataupun yang Elite dia sudah glasses friendly, sudah ada fitur glasses fit gitu, jadi aman buat teman-teman berkacamata, dan ini aman. Gua nggak ngerasa ketekan sama sekali buat di kontur kepala gue ya. Di sini dengan frame seperti ini masih oke. Pas, ada slotnya. Oke, jadi untuk kacamata aman, ditemuin visor juga aman. Ya. Oke, dan untuk looks-nya, shape-nya bisa kalian nilai sendiri seperti apa. Ini dengan visor terbuka ya, dengan visor terbuka dulu. Ini tampak dari area sampingnya. Visor terbuka full ke atas. Oke. Dan ini untuk area sebelah kanan ya, atau samping nyarong sebelah sini. Dan ini untuk area belakangnya. Oke. Dan pada saat visor ditutup, ini looks-nya. Dan gue ngambilnya warna dim grey, padahal waktu di launching tuh gue udah ngecengin warna hitam yang warna silver juga, cuma akhirnya gue ngambilnya tetap yang dim grey. Di sini lagi-lagi abu, ya inilah tampilan warna abu di N2 Max, NHK N2 Max. Oke. Ini untuk kalau misalnya kita tuck-in tampak bagian atasnya. Oke. Dan untuk ngeraih si rotary gearnya ini cukup mudah, ada geriginya juga jadi kerasa. Ini versi menutupnya, kita buka ke maksimal, diputar ke arah belakang. Oke. Ya, jadi itulah kurang lebih fitmentnya untuk si helm ini. Oh ya, dan untuk chin strapnya juga ini cukup nyaman untuk area paddingnya. Padding chin strapnya enak di sini, aman lah gitu ya, nggak mengganggu. Oke, sekarang kita masuk ke conclusion. Jadi dengan harga yang ditawarkan, helm ini harganya tuh untuk versi Max ini dibanderol mulai dari Rp480.000 sampai ke Rp550.000. Itu mungkin bergantung kepada banyak hal, bisa karena lokasi penjualan, karena shipping atau apapun itu. Jadi startnya dari Rp480.000 sampai ke Rp550. Sedangkan untuk yang versi Elite itu dijual harganya cukup terjangkau, cuma Rp360.000 aja. Ada perbedaan tadi kayak antara Elite dan Max. Pertama soal visornya, kedua ada IPS cheek pad untuk Max, sedangkan di Elite itu tidak ada IPS di bagian cheek padnya. Lalu spoilernya berbeda untuk yang versi Elite, dan fitmentnya sedikit berbeda waktu gue cobain di acara launching kemarin. Dan lock sistemnya berbeda, lock sistemnya ini sudah ECI 2206, sedangkan yang Elite masih yang
versi biasa, walaupun sama-sama menggunakan Micromatic Retention System. Ini sudah steel. Dan dengan harga tersebut, harga 400 ribuan, 500 ribu lah ya, saya dibuletin. Sebenarnya helm ini ya masih dalam, untuk soal harganya masih di dalam tahap wajar, mengingat harga N1 pun yang awal segituan juga, jadi tidak ada peningkatan harga walaupun ada penambahan fitur di sini. Itu good point. Jadi udah pakai steel lock sistemnya, tapi harganya masih mirip-mirip dengan yang N1 Max yang pertama gitu ya, cuma beda berapa puluh ribu, naik dikit sih ya. Jadi nggak kerasa banget harga kenaikan dari sama-sama NHK-nya. Dan untuk desainnya, emang ini desainnya agresif. Ini cocok banget buat teman-teman yang single rider menurut gue. Teman-teman yang suka adventure pun bisa, lone riders, single rider, solo rider, dia agresif. Dan untuk ukuran shellnya pun dia nggak terlalu besar. Untuk lebar ke sampingnya mungkin dia bakal kerasa lebih panjang karena spoilernya emang cukup agresif di sini. Dan ya ini cocok banget buat teman-teman yang suka bergaya dengan karakter racing look. Ini oke sih, open face-nya cocok gitu. Jadi ya itu review dari gue untuk helm ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan boleh di subscribe, di like juga Acuan Hobi ini. Dan untuk diskusi mungkin bisa di kolom komentar buat mendapatkan wawasan lebih luas lagi baik soal helm ini ataupun soal scene otomotif di Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.